Antisocial Personality Disorder. Apa sih yang dimaksud dari Antisocial Personality Disorder? Nah, jadi Antisocial Personality Disorder ini, atau yang terkadang disebut dengan sociopathy, adalah suatu kondisi mental di mana seseorang secara konsisten tidak memperhatikan benar salah dan mengabaikan hak serta perasaan secara kasar, atau tanpa memiliki perasaan terhadap orang lain. Orang dengan gangguan kepribadian antisosial cenderung memusuhi, memanipulasi, atau bahkan memperlakukan orang lain dengan acuh tak acuh. Mereka tidak menunjukkan rasa bersalah atau penyesalan atas perilaku mereka. Selanjutnya adalah gejala. Terdapat beberapa gejala yang biasanya dialami oleh seseorang dengan gangguan kepribadian antisosial, seperti 1. Suka memanipulasi atau memperdaya hak orang lain. 2. Tidak menunjukkan adanya rasa penyesalan atau rasa bersalah atas perilaku menyakitkan yang dilakukan. 3. Berperilaku tidak bertanggung jawab. 4. Tidak mampu untuk mengendalikan amarah atau lebih suka bersikap agresif. 5. Menyalahkan orang lain atas masalah yang dialaminya. 6. Tidak mampu mempertahankan pekerjaan yang konsisten. 7. Tidak mampu untuk membentuk hubungan yang stabil dan jangka panjang. 8. Berperilaku sembrono atau kurang hati-hati. 9. Seringkali melanggar hukum yang berlaku, seperti merusak properti atau mencuri. Selain itu, pada The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th edition, atau yang biasa kita kenal dengan DSM-5, terdapat kriteria diagnostik untuk gangguan kepribadian antisosial. Yang pertama, adanya pola pelanggaran terhadap hak orang lain yang dilakukan sejak usia 15 tahun, seperti gagal untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial mengenai perilaku hukum. Contohnya, seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum, adanya tipu daya, kebohongan berulang, penggunaan alias, atau menipu orang lain untuk kesenangan atau keuntungan pribadi. Berperilaku impulsif atau seringkali gagal untuk merencanakan sesuatu. Mudah marah dan agresif, seringkali melakukan perkelahian fisik atau serangan. Kurang hati-hati atau sembrono, biasanya ia akan mengabaikan keselamatan dirinya atau orang lain. Tidak bertanggung jawab atau menghormati kewajiban moneter. Kurangnya rasa penyesalan ketika melakukan hal-hal yang menyakitkan, seperti menganiaya atau mencuri. Seseorang dengan gangguan kepribadian antisosial biasanya akan menunjukkan 3 atau lebih hal-hal yang telah disebutkan. Lalu, kriteria diagnostik yang kedua terjadi pada individu paling tidak berusia 18 tahun. 3. Bukti adanya gangguan perilaku muncul sebelum berusia 15 tahun. 4. Gangguan perilaku antisosial biasanya tidak hanya akan terjadi selama skizofrenia atau gangguan bipolar. Asesmen. Terdapat beberapa asesmen yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis antisocial personality disorder. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara yang dimaksud adalah menanyakan tentang pikiran, perasaan, hubungan, umur, orang tua, dan pola perilaku. Selain itu juga akan ada pertanyaan mengenai perilaku yang menyerupai gejala antisosial, kapan itu mulai, dan apakah gejala tersebut berdampak pada kehidupan sehari-hari. Hasilnya nanti akan didiagnosis menggunakan DSM atau PPDGJ. Yang kedua adalah observasi. Sama seperti wawancara, hal yang diobservasi adalah perilaku yang menyerupai dengan gejala antisosial yang tercantum dalam DSM dan PPDGJ. Yang ketiga adalah tes psikologi. Tes psikologi yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis antisosial adalah Psychopathy Checklist, Million Personality Type Inventory atau MPTI, Million Clinical Multi-Axial Inventory 4 atau MCMI-4, Minnesota Multiplexic Personality Inventory 3 atau MMPI-3, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah tes lainnya. Tes lain yang dimaksud adalah tes darah,
tes fisik, dan lain-lain. Intervensi. Untuk treatmentnya, bisa menggunakan medication atau psikoterapi. Medication, orang dengan gangguan kepribadian antisosial sering menderita kondisi asosiatif seperti kecemasan, depresi, gangguan mood lainnya, dan penyalahgunaan zat. Dokter mungkin meresepkan obat antidepresan atau antipsikotik untuk membantu kondisi ini. Namun sayangnya, banyak orang dengan gangguan kepribadian antisosial tidak meminum obat mereka sesuai dengan resep. Yang kedua, psikoterapi. Terapi ini dapat membantu orang dengan gangguan kepribadian antisosial dalam mengembangkan keterampilan interpersonal yang tepat dan menanamkan kode moral. Bagian penting dari terapi ini adalah mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang kuat antara terapis dan pasien. Salah satu terapi ini adalah terapi keluarga. Pada dasarnya, seluruh keluarga bekerja sama dalam mengordinasikan lingkungan orang tersebut untuk membuat tuntutan klien dan tidak memberi mereka kelonggaran untuk merasionalisasi dan membenarkan perilaku mereka yang tidak bertanggung jawab. Berikut ini hal-hal penting dalam melakukan treatment. Orang dengan gangguan kepribadian antisosial harus ditawarkan pengobatan untuk setiap gangguan komorbiditas atau penyakit penyerta yang dimilikinya. Adapun saat memberikan intervensi kognitif dan perilaku, staf harus memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, menilai tingkat risiko dan menyesuaikan durasi serta intensitas program yang sesuai. Perhatikan bahwa peserta di semua tingkat risiko dapat mengambil manfaat dari intervensi ini. Kedua, memberikan dukungan dan dorongan untuk membantu peserta menghadiri dan menyelesaikan program, termasuk mereka yang dimandatkan secara hukum untuk melakukannya. Selanjutnya, pencegahan. Karena perilaku antisosial berakar pada masa remaja awal, intervensi dini dapat membantu mengurangi perkembangan perilaku bermasalah ini. Sebagai orang tua atau guru, waspadalah terhadap anak-anak antisosial dan ambil langkah-langkah untuk membantu mencegah atau mengurangi perilaku tersebut. Antara lain, dengan mengurangi metode hukuman untuk mengendalikan perilaku, memberikan aturan yang jelas tentang perilaku dan kedisiplinan, meminimalkan kegagalan akademik, mengajarkan keterampilan sosial dan interpersonal yang kritis, konsisten dalam menerapkan konsekuensi untuk perilaku buruk, dan yang terakhir, mengajarkan rasa hormat terhadap orang lain dengan perbedaan etnis, budaya, atau yang lainnya.